Ya, jadi kalau dilihat di gambar di bawah, ya ibaratnya ini adalah suatu jalanan yang yang rusak, ya. Nah, kemudian ternyata kebetulan di situ ada petugas, ya. Nah, si petugas ini kemudian eh, dia melihat si jalanan rusak ini, ya, dan kemudian dia berusaha untuk ngebetulin, ya, untuk dia ngebersihin yang rusak-rusak, ya. Terus kemudian dia memanggil juga petugas-petugas lain, ya, untuk dia berusaha untuk memperbaiki si jalan tersebut. Nah, ini saya coba membuat analoginya supaya mungkin dapat dipahami sama orang awam lebih lanjut ya. Nah, ini mengenai trombosit ya, yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa ada fungsi untuk mengurangi pendarahan ya, untuk menstimulasi proses pembekuan darah ya, dan kemudian ada di dalamnya ada granul-granul untuk juga memicu proses penyembuhan, proses regenerasi jaringan. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah tahap peradangan, ya. Nah, pada tahap peradangan ini kerusakan jaringan tadi memanggil sel-sel lebih lanjut, ya. Nah, ada sel-sel untuk membersihkan kuman dan serpihan jaringan yang rusak, sel untuk memicu pembelahan sel jaringan, nah, untuk sel untuk jaringan penyambung. Nah, karena ini skopnya untuk awam, maka saya tidak terlalu membahas lebih lanjut ya, namun secara konsep aja ya. Nah, kemudian uh, juga untuk peningkatan jaringan pembuluh darah ke daerah radang ya. Dan kemudian ada juga peningkatan permeabilitas pembuluh darah ya. Permeabilitas pembuluh darah ini apa maksudnya? Yaitu agar nih pembuluh darah dapat lebih mudah untuk dilewati oleh sel. Nah, kita dapat lihat di bawah ini ya. Jadi dari pembuluh darah ini kemudian dia terjadi cabang-cabang pembuluh darah. Oke. Nah, tadi yang saya bilang bahwa ada sel-sel yang rusak kemudian memanggil sel-sel lain, ya. Nah, ini contohnya nih salah satu gambar di sini menggambarkan bahwa ada sel yang rusak. Nah, sel yang rusak ini kemudian membrannya rusak juga dan dia mengeluarkan zat-zat untuk memanggil sel-sel yang lain ya untuk membersihkan dan memicu penyembuhan lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi ada traktor yang datang ya untuk membersihkan jalanan yang rusak ya. Nah, untuk traktor ini dapat datang ke tempat yang rusak, tentu saja kan butuh akses ya. Makanya pada tahap ini ada terjadi pembentukan pembuluh darah lebih lanjut yang kalau dalam bahasa ilmiahnya kita sebutnya angiogenesis ya, supaya terjadi akses ya, supaya sel-sel lebih lanjut dan nutrisi lebih lanjut dapat masuk ke situ. Nah, kemudian tahap ketiga adalah tahap proliferasi atau pembelahan sel ya. Di sini adalah sel-sel membelah untuk mengisi daerah yang berlubang atau rusak ya. Nah, salah satu yang membelah juga adalah sel penyambung atau fibroblast ya. Nah, ini untuk membelah dan mengisi gap ya tadi yang ruangan yang memang jadi berlubang karena luka. Nah, kemudian sel yang alami berada di jaringan tersebut, ya misalnya sel otot dan sebagainya pun juga mengalami pembelahan. Nah, pembuluh darah di sini penting ya untuk mensuplai sel-sel lebih lanjut dan juga nutrisi. Nah, ini contohnya kalau tadi jalanan yang rusak ya sudah mulai diisi, ya, mulai diisi oleh aspal, mulai diisi oleh semen gitu ya. Nah, kemudian tahap maturasi atau demodeling, sel-selnya menjadi matang ya dalam kondisi yang menyerupai jaringan sebelum rusak, ya. Nah, kalau tadi ada jaringan penunjang, misalnya fibroblast, dia akan berubah menjadi fibrosit dan kemudian menjadi kolagen. Nah, radang ini pun juga dapat menimbulkan nyeri,
Ya, kenapa? Karena sel-sel yang rusak dan sel-sel radang mengeluarkan zat yang kemudian merangsang saraf nyeri. Nah, zat ini contohnya adalah substance P. Ya, substance P ini adalah pain. Jadi substance yang menimbulkan nyeri, ya dia akan merangsang sel-sel saraf-saraf untuk nyeri. Ya, misalnya di sini adalah C fiber dan A delta, di mana rangsangan nyeri ini kemudian disampaikan. Nah, sebenarnya Tuhan membuat sistem seperti ini, ya, untuk bersifat protektif, ya. Jadi melindungi bagian tubuh dari stimulus atau gerakan yang memperberat, ya. Jadi kalau misalnya dipegang atau ada suatu stimulus lain, ya, atau misalnya digerakin dan kemudian gerakan tersebut berpotensi untuk merusak jaringan lebih lanjut, ya, maka si saraf nyeri ini kemudian aktif, ya, sehingga kita ada suatu reaksi untuk melindungi si bagian tubuh tersebut. Nah, proses penyembuhan yang ideal itu harus terkontrol dengan baik, ya. Ada peradangan dan versus regenerasi jaringan nih. Ya, ketika terjadi peradangan di mana terjadi pembersihan, kuman-kuman dibersihkan. Nah, setelahnya harus ada regenerasi jaringan di mana proses peradangan ini berangsur-angsur harus dikurangi. Ya. Nah, untuk hal ini suplai sel dan jaringan harus cukup. Nah, kemudian proses penyembuhan ini pun juga tidak boleh secara signifikan mengganggu fungsional. Nah, jadi ada keseimbangan antara radang dan anti radang, atau bahasa ilmiahnya adalah inflamasi, proinflamasi, dan anti-inflamasi. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada sel yang namanya T efektor, ya, di mana ini adalah untuk proinflamasi yang menimbulkan peradangan, dan ada namanya T regulator, ya. Nah, T regulator ini adalah yang mensupresi atau yang menjadi anti-inflamasi. Nah, memang ada suatu sistem yang dibuat seperti ini secara alami, bahkan sel-sel kita pun juga dapat berperan menjadi dua hal. Ya, dapat dilihat sebelah kanan, ya, bahwa ada sel imunitas namanya makrofag, ini pun juga dapat berfungsi, ya, untuk sebagai antiinflamasi ataupun proinflamasi. Nah, penyebab masalah pada radang apa? Nah, pertama bisa radang yang berlebihan, dan juga proses penyembuhan yang kurang baik. Yang keduanya ini dapat menyebabkan gangguan fungsional. Nah, proses penyembuhan yang kurang baik akan menyebabkan radang menjadi lama atau radang menahun, ya, dan jaringan yang terbentuk memiliki kualitas yang kurang baik, ya, atau degeneratif. Nah, penyebab proses penyembuhan yang kurang baik ini, ya, salah satunya adalah kurangnya suplai dari pembuluh darah, ya. Contohnya misalnya tendon, ya, tendon ini adalah bagian dari otot yang ketika yang menempel pada tulang, ya. Jadi kalau kita lihat warnanya putih, ya. Dan kemudian sendi. Nah, ini suplai dari pembuluh darahnya rendah, ya. Nah, sehingga kemungkinan fase pertama tadi yang bleeding, ya, itu tidak adekuat atau bahkan dilengkapi, ya. Kemudian penyebab lain adalah stimulus yang terus-menerus mengganggu proses radang, ya, dan semuanya ini akan menyebabkan radang kronis. Nah, contohnya ini, ya, tendon tadi yang saya sudah sebutkan, bagian dari otot, ya. Nah, maka penyembuhannya bisa lama, ya, itu karena memang secara natural, ya, pembuluh darah ke situ memang kurang, ya. Maka Bapak Ibu sekalian kalau berobat ke dokter, misalnya dibilang, ya habis rehabilitasi atau habis operasi, kemudian berapa lama penyembuhan sampai tuntasnya? Disebut 3 bulan, 1 bulan, kok lama dok? Nah, itu bukan dari dokternya, tapi memang si bagian tubuhnya itu penyembuhannya prosesnya seperti itu, karena pembuluh darahnya yang kurang. Nah, selain itu ada juga sendi lutut nih, ya, kita lihat di bawah ini ada gambar dari bantalan sendi lutut. Nah, di sini kita lihat bahwa bantalan sendi lutut atau kita sebutnya meniskus, nah ini suplai darahnya hanya sepertiga di bagian luar, ya, sementara bagian dalamnya kurang atau bahkan tidak ada. Nah, ini menyebabkan proses penyembuhannya pun juga jadi terhambat.
Oke, kemudian tadi ada stimulus penyebab radang yang terus-menerus. Contohnya apa? Gerakan yang tidak dijaga, ya. Jadi udah cedera, nah terjadi proses penyembuhan, nah gerak lagi, misalnya ngangkat lagi, ya. Nah, jadinya apa? Si tendonnya itu jadi tertarik lagi, dirobek lagi, radang lagi. Nah, contoh lain adalah sudah makan obat penahan nyeri. Nah, rasa nyerinya sudah hilang nih. Nah, udah saya bisa bergerak bebas. Ya, padahal sebenarnya proses penyembuhannya belum tuntas. Nah, makanya obat penahan nyeri pun juga harus bijak ya kalau untuk makan, untuk dimakan, sorry. Ya. Nah, hal ini pun juga jadi bermasalah kalau misalnya datang ke dokter ya sudah makan obat penahan nyeri, pada akhirnya pun juga jadi bingung. Ya, dipencet sini, digerakin sini udah nggak sakit karena udah makan obat penahan nyeri. Itu namanya masking effect ya, atau efek pakai semacam ditutupi gitu ya. Nah, jadi ini pun juga kurang baik. Ya, nah kemudian biomekanik atau posisi yang tidak tepat juga. Nah, contohnya apa? Misalnya OA lutut, ya, atau pengapuran lutut. Kalau misalnya ada masalah pada posturnya atau posisi seperti dapat dilihat di bawah, ya, maka tekanan dari berat badan menjadi tidak merata. Ya, dia akan cenderung fokus pada satu titik, gitu ya. Nah, menyebabkan satu titik itu tadinya kemudian rusak, ya, terjadi peradangan. Nah, kemudian prosesnya sudah lanjut nih. Misalnya tadi kan sudah ada proses inflamasi, proses proliferasi, ya. Jadi ketika sudah mulai sel-selnya itu mulai tumbuh, nah terjadi tekanan lagi, stimulus lebih lanjut lagi sehingga peradangannya mundur lagi. Ya, jadi kemudian balik lagi ke proses awal. Nah, ini contoh pada OA lutut. Nah, penanganan yang di rumah bisa dilakukan apa? Misalnya dengan ada yang namanya price protection, ya. Jadi perlindungan bagian yang cedera atau radang, kemudian istirahat, ya. Nah, istirahatkan bagian yang meradang ya. Nah, kemudian kompresi. Ini kalau misalnya ada bengkak, ya, elevasi, ya. Nah, kompres nih sekarang. Banyak yang bingung, kompresnya bagusan apa dok? Ya, kompresnya hangat atau dingin. Nah, kalau akut, tadi sudah dijelaskan prosesnya bahwa ada pembengkakan, bahwa ada pembuluh darah masuk ke situ, ya, kemudian cairan-cairan, kemudian sana juga banyak, ya. Nah, kadang kita menemukan ada cairan nih di dalamnya gitu, yang kalau misalnya kita sedot kok keluar cairan. Nah, kalau misalnya kita kompres hangat, tentu saja kan pembuluh darah ke situ akan semakin banyak. Nah, pembengkakannya pun juga akan jadi bertambah. Nah, jadi kalau akut baiknya kompres dingin, kalau kronis ya sudah tidak bengkak, ya sudah tidak merah. Nah, ini kompres hangat masih diperbolehkan. Nah, kemudian jangan sampai dibawa ke tukang urut ya sebelum jelas masalahnya karena takutnya nanti makin robek. Nah, ini dilarang mengkonsumsi obat-obat tanpa instruksi dokter, ya karena tadi ya dapat juga menyebabkan masking effect. Nah, kemudian untuk golongan yang misalnya steroid, ya ini juga bahaya, ya karena kalau dalam jangka panjang akan ada efek samping yang serius. Nah, latihan tetap saja bisa dilakukan, tetapi hindari latihan pada bagian yang sedang meradang, kecuali dengan instruksi dokter. Nah, latihan ini bisa meningkatkan sirkulasi darah kalau misalnya latihan aerobik gitu ya. Nah, tapi tetap saja bagian yang sedang meradang itu harus dihindari dan diproteksi. Nah, pada fase yang lebih lanjut, ya misalnya kayak fase maturasi atau remodeling, ya latihan ini kadang diperlukan untuk meningkatkan kekuatan jaringan, ya tetapi harus bertahap dan sebaiknya dengan instruksi dan dimonitor oleh dokter atau yang ahli. Nah, nutrisi pun juga penting ya. Contohnya misalnya kayak protein, vitamin C, ya, zinc, terus kemudian magnesium ya dan sebagainya. Vitamin D pun juga penting nih. Ya, karena vitamin D ini juga menarik ya. Dia punya dua fungsi. Ya, di satu fungsi dia bisa meningkatkan sistem imunitas ya. Makanya zaman dulu orang-orang kalau TBC itu dijemur ya.
Nah, sebenarnya bukan ultravioletnya atau apa, tapi ternyata dari penelitian menemukan ya peningkatan vitamin D ini dia akan mengaktifkan sistem imun ya untuk melawan infeksi. Nah, namun kemudian sekarang untuk pasien-pasien dengan autoimun, misalnya kayak rheumatoid arthritis dan sebagainya, pun diberikan vitamin D, ya, karena vitamin D ini juga mempunyai fungsi untuk mensupresi sistem imun yang berlebihan. Nah, jangan lupa masalah psikologis juga ya. Jadi kalau walaupun kita ada cedera, ada radang, kita harus berusaha untuk jangan sampai stres, ya jangan sampai kepikiran, karena dapat dilihat di sini bahwa sistem simpatetik ya, simpatetiknya adalah sistem yang aktif pada saat stres ya. Nah, ini dia akan juga mengaktifkan sistem imun ya, dan pada akhirnya pun juga dia akan pengaruhi sistem otak ya, di mana jadi sistem nyeri proses nyerinya pun juga jadi lebih sulit untuk ditangani. Nah, kalau misalnya berlanjut dan tidak sembuh radangnya, baiknya ke dokter ya. Dokter akan menentukan penyebabnya apa dan sebagainya. Nah, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan misalnya ultrasound, X-ray, MRI, laboratorium. Nah, ultrasound ini sekarang sudah mulai berkembang. Banyak center sekarang sudah mulai memiliki USG untuk otot tulang sendi atau muskuloskeletal. Nah, kita juga dapat melihat suatu peradangan ya, dan peradangannya apakah akut atau kronis dapat kita lihat dengan ultrasound ya. Jadi kita dapat lihat di sini ya, adanya penumpukan cairan, kemudian adanya vaskularisasi yang aktif. Vaskularisasi itu adalah pembentukan pembuluh darah. Ya, jadi ini adalah proses yang tadi di awal-awal. Dapat kita lihat juga dengan ultrasound. Nah, bila radangnya berlebihan, dapat diberikan anti radang, ya. Dan anti radang ini nggak cuma obat, ya, bahkan termasuk juga terapi fisik, ya, termasuk salah satunya di sini adalah laser yang nanti akan dibahas oleh ahlinya, yaitu Dr. Nuri, ya. Dan kalau diperlukan obat atau injeksi. Nah, kalau proses penyembuhannya kurang baik, nah penanganannya kita bisa juga perlu proteksi ya. Proteksi di sini ada alat brace untuk melindungi dari gerakan yang salah ya. Dan kemudian kadang kita harus memicu radang baru tapi yang terkontrol ya. Karena radang tadi adalah inisiasi dari proses penyembuhan ya. Nah, memicu radang ini dapat dengan berbagai hal ya. Contohnya dengan terapi fisik ya, misalnya laser yang nanti akan dibahas juga lebih lanjut oleh Dr. Nuri ya, shockwave dan terapi regeneratif ya. Nah, jangan lupa juga tadi perbaikan biomekanik karena salah satunya proses penyembuhan yang kurang baik ya, salah satunya adalah masalah pada posisi dari otot tulang sendi tadi ya. Nah, shockwave ini dia akan meregenerasi jaringan yang memiliki efek mekanotransduksi di mana dia memberikan stimulus mekanik ya, sehingga sel-sel ini dia akan aktif ya, meningkatkan vaskularisasi ya, sehingga tadi proses penyembuhannya dapat terjadi lebih baik ya. Dia juga dapat mengurangi nyeri. Nah, kemudian tadi saya sudah bahas juga mengenai adanya peran dari trombosit atau platelet ya. Nah, sekarang pun juga sudah mulai ada terapi dengan platelet namanya. Jadi platelet ini diekstrak dari darah ya. Kemudian diambil vitaminnya atau faktor pertumbuhannya diinjeksi ke jaringan yang ada luka ya. Kemudian untuk menstimulasi penyembuhan. Nah, ini prosesnya. Nah, kemudian juga sekarang juga mulai berkembang ada yang dengan namanya bone marrow. Ya, ini berbeda dengan terapi stem cell karena kalau stem cell yang direkayasa di lab itu sebenarnya hanya boleh dilakukan di rumah sakit pusat. Ya, contoh misalnya RSCM, Rumah Sakit Sutomo, mungkin Rumah Sakit Sarjito gitu ya. Nah, jadi ini tujuannya tidak untuk membentuk jaringan, tapi juga untuk diambil faktor pertumbuhannya. Ya, kenapa? Karena mesenchymal stromal cell atau mesenchymal stem cell ini, ya, dia akan mengeluarkan sinyal-sinyal untuk penyembuhan ketika dia dimasukkan ke dalam tubuh.
Nah, si stem selnya ini sendiri pun pada akhirnya dia akan rusak, ya. Nah, jadi sinyal-sinyal inilah yang dipakai, maka sekali disebutnya sekarang adalah medicinal signaling cell. Nah, ini ada yang diambil dari sumsum tulang, kemudian ada juga yang diambil dari lemak. Nah, untuk take home message-nya, nah jadi radang ini adalah proses alami untuk penyembuhan jaringan. Nah, bila berlebihan dan menimbulkan masalah fungsi harus diatasi. Nah, bila proses penyembuhan kurang berjalan dengan baik, dapat diberikan terapi ya yang memicu radang terkontrol. Salah satunya ya dengan laser ya. Nah, jadi kalau tadi saya ada paparkan mengenai injection sebagainya, laser ini yang merupakan salah satu terapi yang non invasif ya, namun dapat juga mengatasi radang sekaligus memicu regenerasi jaringan. Ya, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Saya mohon maaf, tadi ada suatu kesalahan teknis. Nah, jadi saya lanjutkan saja langsung. Oke. Dioper dokter Ferry sendiri sekarang. Iya dok, ada. Makanya ada Iya, kesalahan makasih. tadi dok. Oke. Ya, jadi pada kesempatan ini kami sangat senang sekali ya untuk belajar kembali dengan Dr. Nuri ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan guru saya ini ya. Mungkin banyak juga yang sudah kenal sebenarnya ya. Namun saya coba paparkan kembali ya. Jadi Dr. Nuri Nusli Nuring Tias, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi konsultan, Master of Epidemiologi, ya beliau sangat aktif sekali di berbagai organisasi, ya di Pedosi Perkumpulan Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik Indonesia, IDI, ya Klub Jantung Sehat, Respina, dan Ikhlasi, ya. Kemudian ini email beliau. Nah, beliau sangat senang sekali untuk mengajar, ya baik offline maupun online nih. Jadi untuk online-nya pun juga sudah banyak sekali beliau menulis ya. Contohnya di sini ada di Nurinus Blogspot, ya RehabMed Blogspot. Jadi buat para hadirin sekalian yang ingin lebih lanjut mengenai ilmu rehabilitasi medik dapat juga membuka web beliau, ya banyak sekali informasi di situ. Kemudian ada RehabMed Research, ya ini adalah mengenai research beliau, ya termasuk salah satunya mengenai laser, ya ada juga laser untuk luka diabetes, ya penelitian beliau. Nah kemudian untuk ada juga web tanpa pita suara dan laringektomi, ya ini adalah untuk pasien-pasien yang dengan kanker pada pita suara dan pita suaranya harus di. Nah, pasien-pasien tersebut ini masih dapat direhabilitasi untuk bicara. Nah, penasaran kan gimana caranya? Nah, itu dapat dibaca juga di blognya beliau, karena beliau juga dulu yang mengajarkan kepada saya ya mengenai masalah hal-hal seperti ini. Oke, baik, langsung saja.
Baik, Dokter Nuri, langsung saja dok, waktu dan tempat, saya persilakan dok. Ya, oke. Suara saya terdengar? Oke. Selamat malam, ibu-ibu. Ya, saya terus karena saya ibu-ibu, saya menyapanya ibu-ibu dan bapak-bapak. Mungkin ada beberapa dokter yang melihat, tapi saya senang sekali menjadi pembicara kedua dan diundang di sini karena saya tinggal mengulas saja apa yang diceritakan dokter Verius. Oke, tapi saya bukan presentan yang bagus, saya barangkali bercerita saja tentang pengalaman. Oke, jadi mari kita simak, kita lihat, dan kemudian nanti barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan. Ya, oke. Silahkan Dokter Verius. Oke. Slide yang pertama. Ya, slide yang mana Dokter Verius? Halo. Nih, yang muncul gambar kuda. Oke, karena kebetulan saya lahir di tahun kuda, jadi saya dapat hadiah gambar kuda nih. Gambar kudanya ikutan tampil. Oke. Saya tidak presentasi, barangkali saya cerita saja pengalaman karena sebagai gurunya Dr. Verius tentu saja kebayang bahwa saya pastinya lahir lebih dulu dari Dr. Verius, jadi saya hanya men-share pengalaman. Belum muncul Dr. Verius? Halo Dr. Verius. Halo. Dr. Verius. Selamat siang dok, selamat malam dok. Selamat malam. Sudah muncul. Ketemunya siang ya, sekarang ketemu malam-malam. Ya deh, gimana bisa dilanjut kah? Baik, sudah muncul ya dok ya? Sudah muncul, terima kasih. Bisa mulai kah saya? Baik dok. Baik, iya dok, silakan dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan mungkin para murid saya yang lain tuh. Kalau tua, bukan tua ya, katanya sekarang nggak boleh bilang tua ya Dokter Verius ya. Lahir lebih dulu gitu ya. Jadi yang disapa bisa banyak. Oke. Saya beruntung menjadi pembicara yang kedua karena tinggal mengulas gitu dan hanya barangkali kalau saya kadang-kadang agak mendekat ke layar karena ini tulisannya itu tidak sebesar biasanya. Kadang-kadang saya lihat ke depan karena saya tampilkan lemparkan juga ke TV saya yang 60 inch. Ya, oke. Laser, oke, tadi sudah disebut-sebut berulang kali radang dan salah satunya, oke, saya setuju dengan sekali bahwa Dr. Verius menyebutkan salah satu yang bisa menangani radang adalah laser. Oke, laser itu adalah suatu singkatan. Saya nggak akan bicara panjang-panjang tentang singkatan itu apa, tapi L-nya itu adalah light. Kita bicara tentang laser, kita bicara tentang terapi cahaya. Tadi juga sudah disebut Dr. Verius. Coba nanti tolong perhatikan gambar ini. Ada gambar yang dari sebelah kalau melihat ke layar, sebelah kiri adalah warnanya ungu, sebelah kanan adalah warnanya merah. Sebetulnya terapi cahaya itu di kita bukan sesuatu yang asing, sesuatu yang dari dulu orang-orang tua kita dulu juga bayi dijemur, kita kalau sakit dijemur, kemudian orang TB dijemur. Sekarang pun sudah kembali di rumah berjemur-jemur lagi untuk mendapatkan ultravioletnya. Kalau dilihat dari sini adalah kalau lihat dari gambar ini sebelah sisi kiri jadi di situ ada lihat visible light yang kelihatan Mijiku Hibiniu ini merah, jingga, kuning, ungu, hijau, kuning, hijau, biru, ungu ya. Mijiku Hibiniu itu paling pinggir adalah ultravioletnya. Jadi sebetulnya terapi sinar, terapi cahaya ini sudah dikenal.
Hanya sekarang kita hari ini atau saat ini kita mengkhususkan untuk terapi laser. Laser atau terapi cahaya dalam bentuk laser itu adalah sesuatu terapi yang dalam bentuk sebagai elektromagnetik. Kita mengenal gelombang-gelombang elektromagnetik. Kalau dilihat dari sebelah ke arah kanan dari yang tadi ada tulisan visible light, ke kanan itu paling ujung itu adalah radio ya kalau nggak salah ya. Oke, sebentar digedein. Ya, oke. Shortwave, kemudian yang AM itu radio ya, kemudian shortwave, kemudian TV gitu ya, baru infrared, radar, infrared, kemudian di tengah visible light itu sinar yang bisa kita lihat. UV itu termasuk sinar yang tidak bisa kita lihat, nanti kita terangkan lebih lanjut. Oke ya, jadi laser adalah terapi cahaya, tapi bagaimana cahaya itu dimanfaatkan? Bisa minta tolong slide selanjutnya, Dr. Verius. Ya, slide selanjutnya. Ya, tapi tentu saja sudah mempunyai sifat-sifat khusus ya. Itu kalau yang di atas itu adalah suatu sinar-sinar yang bermacam-macam. Kalau kita keluar matahari itu sungguhnya kan sinarnya bermacam-macam, tapi kemudian kita melihat sesuatu yang kemudian kita lihat benda-benda di sekitar kita berubah-ubah. Nanti kita lihat. Kalau laser itu adalah sesuatu yang sifatnya satu warna. Kalau yang kita lihat di alam yang sehingga kemudian nggak kelihatan itu adalah seperti yang di atas adalah warnanya bercampur bermacam-macam. Jadi laser mempunyai suatu sifat yang khusus adalah satu macam, monokromatik, kemudian bergerak lurus dan koheren, satu panjang gelombang. Saya tidak bisa menghindari istilah-istilah yang terpaksa ada ini tentang panjang gelombang, karena bicara dengan laser, nanti bicara dengan alat yang digunakan, itu kita bicara tentang panjang gelombang. Panjang gelombang ini nanti adalah menentukan sinarnya warnanya apa, karena untuk sinar laser itu pada umumnya memang warnanya merah, dari merah yang kelihatan, tadi kelihatan kan visible light, sebelah sananya tidak visible, itu akan mempengaruhi, selain mempengaruhi warna, juga mempengaruhi kedalaman pada waktu disampaikan pada untuk mengobati sesuatu penyakit atau untuk tujuan-tujuan yang lain. Oke, mohon slide berikutnya. Ya, sinar-sinar itu direfleksikan, dikembalikan, diabsorpsi, kemudian direflektor. Seperti ini contohnya gambar yang hijau saja. Kita bisa melihat daun hijau, matahari itu sungguhnya warnanya macam-macam. Tapi kemudian kalau kita melihat daun menjadi hijau, karena daun itu ada klorofilnya, sehingga tampil pada mata kita kelihatannya adalah hijau. Nanti ini barangkali nanti kalau pada suatu saat kita ketemu dengan para dokter atau para bapak ibu, akan ada bermacam-macam warna laser, dan ini akan memantulkan atau memberikan cahaya yang bermacam-macam tergantung dari media yang memantulkannya. Oke, silahkan. Ya, slide berikutnya. Slide, ya, oke. Ini tadi Dr. Verius sudah menyebutkan ada kompres panas, ada kompres dingin. Ini saya munculkan terlebih dahulu karena sedang agak ribut. Ini mau yang high power laser atau low power laser. Tadi Dr. Verius sudah menyebut kapan kompres panas, kapan kompres dingin. Jadi segala sesuatu pasti ada indikasinya atau dimaksudkan untuk apa gitu ya, sehingga nggak perlu dikontroversikan antara high power laser dan low power laser, tergantung dari kegunaannya. Tadi kan kalau masih banyak cairannya jangan diberikan kompres yang panas, gitu ya. Karena sesungguhnya dulu-dulunya tahun 2000-an itu, awal-awal tahun 2000-an, tahun 90-an itu hanya ada untuk dunia rehab medik itu hanya ada low power laser. Karena yang high power laser itu untuk memotong dulu ya.
low atau high itu ditentukan oleh intensitasnya. Jadi nanti kalau para bapak ibu datang ke dokter rehab nanti diberikan dengan intensitas sekian. Intensitas itu ukuran yang keluar. Jadi ada watt, ada miliwatt. Dulu yang untuk rehab itu yang low power laser itu di bawah 500 miliwatt. Jadi kalau ditampilkan ke Bapak Ibu tidak menimbulkan rasa panas, tidak akan meningkatkan suhu di atas suhu tubuh. Itu low power laser, sehingga pada keadaan akut, pada keadaan luka yang bengkak bisa segera diberikan. Okay. Nah itu, tapi sekarang kemudian muncul high power laser dengan intensitas yang besar, tentu saja dengan tujuan tertentu. Nah, nanti untuk para dokter saya ingatkan lagi, selain high power laser, selain intensitasnya juga ada panjang gelombangnya. Dulu laser itu hanya sampai panjang gelombang 600-an, 900-an gitu ya. Sekarang sudah dipakai untuk rehab, sudah dipakai yang panjang gelombangnya lebih. Nanti kalau ingat lagi tadi yang awal-awal ya, slide yang awal itu ada yang makin ke arah kan yang non visible light. Jadi nanti di belakang ada tentang safety-nya. Non visible light itu panjang gelombangnya di atas 700, okay. Hanya kemudian tentu saja intensitasnya atau powernya tidak setinggi yang dipergunakan untuk laser bedah. Oke, ya. Silahkan slide selanjutnya, saya sambil ngintip ini. Oke, ya. Ya, ini kenapa sih? Oh, slide selanjutnya bisa minta tolong ya. Oke, tadi kan dibilang nih banyak pada radang, kenapa harus ada kemudian harus diperbaiki selnya, kemudian ada inflamasi, harus ada anti. Oh, jangan balik yang tadi. Oke. Oh ini ya di situ. Di mana itu? Oke, ya. Kembali ke yang tadi, ya. Oke. Atau ini aja juga nggak apa-apa. Oke ya. Jadi ada ya disimulasi, ada kemudian, nah kan tadi ada bengkak, ada inflamasi segala macam itu dipunyai oleh laser, sifat dari laser ini. Jadi laser ini mempunyai sifat, tadi kan radang juga menimbulkan nyeri ya, selain nyeri kemudian menimbulkan radang. Nah, laser ini mempunyai sifat yang baik, ada juga namanya selain menghilangkan nyeri, mempunyai sifat biostimulasi. Oke, jadi meregenerasi sel. Tadi kan Dr. Ferius sudah menyebutkan regenerasi sel, kemudian ada edemnya sehingga bisa ditekan radangnya. Oke, boleh selanjutnya. Oke, jadi oke. Nah, tentu saja syarat dan ketentuan. Ya, slide yang selanjutnya boleh. Ya, tentu saja syarat dan ketentuan, saya sambil lihat di atas. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tadi itu dibilang bahwa ada kemudian ada sel-sel yang harus ada, sehingga kadang-kadang digabung dengan platelet-rich plasma, karena laser ini tadi di depan-depan awal adalah satuannya namanya foton. Foton ini bekerja untuk bekerja pada sel. Sesungguhnya kalau kita bermain dengan dengan laser, kita bekerja pada sel. Kalau foton itu adalah satuan dari suatu tenaga yang dikeluarkan oleh sesuatu yang merupakan bagian dari elektromagnet. Dan ini bekerja pada sel. Sel itu pada manusia bukan benda yang terkecil, tapi unit yang terkecil. Karena di dalam sel itu ada dapur kita, ada pernafasan. Nah, laser ini kalau sudah masuk menghasilkan, sesungguhnya laser itu masuk menimbulkan oksigen, sehingga menimbulkan biostimulasi, ya. Kemudian
bekerjanya pada menimbulkan ATP, kemudian bekerja pada membran plasmanya. Oke. Untuk menimbulkan rasa, kadang-kadang ini ada dongeng saja. Jadi ada seorang pasien yang tadinya depresi sekali karena pada waktu itu kebetulan beliau tinggal di Bangka. Oke. Oke, pada waktu itu mungkin sudah nggak ingat ya, sekian puluh tahun yang lalu itu ada kapal tenggelam di situ. Istrinya kemudian ikut di dalam kapal itu sehingga meninggal. Oke. Salah satu dari laser ini sifatnya adalah selain menghilangkan rasa sakit, juga rasa sakitnya ditekan karena endorfin. Dan ada rasa rilis, bahagia, senang saja kan menghilangkan rasa sakit, kemudian juga membuat orang itu bahagia, kemudian juga meningkatkan ATP. ATP itu tenaga kita. Jadi pada waktu itu saat praktek di lantai 2, pada waktu itu liftnya penuh, beliau naik tangga, sudah beberapa kali laser, beliau mengatakan, dokter sekarang saya bisa naik tangga dengan baik. Jadi ada sesuatu pada laser yang dinamakan bekerja untuk meningkatkan ATP. Kemudian bagaimana menyembuhkan jaringan? Tadi dokter Virus sudah menyebutkan ada fibroblast, segala macam. Nah di situ jadi meningkatkan zat-zat yang untuk regenerasi. Jadi laser itu bekerjanya meningkatkan sel-sel regenerasi. Jadi kalau ada damage pada sel, ada damage pada jaringan, artinya damage-nya atau rusaknya itu pada sel. Jadi sel itu dihilangkan rasa sakitnya, kemudian dibantu untuk membangun sel-sel pertumbuhannya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kemudian coba nih Pak dokter juga menyampaikan, kalau sampai ada terjadi sesuatu reaksi yang nggak sesuai dengan yang harapkan, coba dikaji. Saya pada waktu itu pernah sakit pada lutut karena saya melakukan suatu kesalahan, belum bangun berdiri dengan bagus, saya kemudian jalan, saya melakukan laser. Nggak sembuh-sembuh juga. Kenapa? Karena saya sebagai orang Jawa suka puasa yang putih itu ya. Jadi tidak makan garam. Oke. 3 hari enak. Oke, saya lanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Untuk bekerjanya suatu laser dibutuhkan juga elektrolit. Jadi pada waktu itu saya di sini harus ada natrium, kalium yang bagus. Jadi pada waktu itu nggak sembuh-sembuh saya. Suatu saat saya pulang kerja, saya lihat tukang mie ayam, enak. Saya bawa 4 nih. Saya minta saya beli. Selesai makan mie ayam, lasernya bekerja terus, saya bisa langsung hilang nyerinya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak terjadi, tolong para dokter ditanya, dicari, dan para bapak ibu sekalian, dokter Siti Chandra pernah mengingatkan saya pernah menulis, kami dokter, saya dokter, jadi tidak pinter. Jadi kalau tidak diterangkan atau bapak ibu tidak menceritakan dengan jelas, kita nggak tahu mengapa sesuatu tidak bekerja dengan baik. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, silakan. Ya, slide. Mudah-mudahan nggak macet lagi. Slide. Ya, oke. Ini bagaimana tolong tadi nggak mau hilang. Oke, ini bagaimana sakit itu didapatkan. Tadi Dokter Virus sudah mengatakan rasa sakit itu bisa dibawa ke kita sadari karena kita ada mempunyai syaraf-syaraf. Tadi Dokter Virus mengatakan juga bahwa ada serabut C dan kemudian disadari di otak. Nah, ini yang kemudian mesti diingat juga, dan kemudian mesti disadari juga bahwa kepribadian kita kadang-kadang atau keadaan kita bisa menimbulkan nyeri, itu bisa kadang-kadang nyeri yang kelihatannya sama, tapi pada orang berbeda dirasakan dinyatakan berbeda. Nah, ini yang juga mesti ditengarai dokter-dokter untuk menyesuaikan dosisnya. Jadi nanti adalah dosisnya yang tabel tadi yang flex free ya.
yang dosisnya itu ya. Nah ini juga tadi Dokter Virus sudah mengatakan ada gambarnya bahwa rasa sakitnya itu terutama di bawah serabut yang C fiber. Oke, barangkali kalau para dokter sekalian ingat bahwa ada modalitas lain yang bekerjanya pada C fiber, serabut C. Ini dikatakan laser itu juga bekerjanya pada serabut C. Jadi, nah oleh karena itu para Bapak Ibu sekalian kalau berobat barangkali nanti akan Bapak Ibu akan ditanya dan kemudian tolong diberikan sehingga karena seperti obat yang lain, laser ini juga mempunyai paruh waktu. Tapi bedanya dengan modalitas yang lain, laser ini bisa menghilangkan sakit dengan segera di depan dokter Bapak Ibu. Tadi sudah didengarkan diterangkan oleh Dr. Virus, komponen rehab yang lain adalah latihan. Jadi dengan segera sakit itu hilang, Bapak Ibu akan diberikan latihan karena latihan ini yang akan menunjang juga pemulihan. Karena tadi ada gambar lutut udah bagus, salah lagi memperlakukan lututnya. Oke. Jadi ini adalah sesuatu bahwa kognisi kita juga berperan. Sehingga barangkali nantinya akan disertai obat-obatan dan obat-obatan ini pastinya tolong dicermati di mana karena dokter-dokter yang dokter Bapak Ibu akan memilihkan obat mana yang bekerja pada saraf tepi atau yang bekerja pada otak. Dan selalu tanyakan kapan minum obatnya karena obat itu bekerja dengan ada bagaimana obat bekerja adalah bagaimana dosisnya dalam tubuh kita. Demikian juga laser, bagaimana laser bekerja adalah bagaimana dosisnya dalam tubuh kita. Oke, silahkan. Ya, slide berikutnya. Ya. Ya, oke. Ini tadi bagaimana lutut bisa sakit, bagaimana otot bisa sakit. Oke, itu adalah karena tadi ada syaraf-syarafnya. Kan kalau nggak ada syaraf-syarafnya, nggak menyebabkan rasa sakit. Tapi tadi saya lupa, saya membuat catatan ya. Oke. Jadi bahwa rasa sakit itu jangan peradangan, rasa sakit, itu memang kadang-kadang harus ada. Karena kalau tidak ada yang memperingatkan kita. Oke. Kalau Bapak Ibu nggak punya rasa sakit, saya senang nanti saya cubitin itu biar nggak tiba-tiba luka semua. Jadi rasa sakit itu jangan dianggap sebagai musuh, peradangan itu jangan dianggap sebagai musuh, karena itu adalah tanda pada kita bahwa ada sesuatu yang salah yang kita lakukan. Oke. Ya, jadi dan kemudian ada pembuluh-pembuluh darah itu, pembuluh-pembuluh darah yang keluar adalah untuk kemudian membersihkan dan kemudian juga untuk membawa. Kalau nggak ada pembuluh-pembuluh darah, nggak ada yang dibawa, nggak ada obat. Itu kan kalau makan bagaimana sih makan obat kan ditelan. Bagaimana kemudian bisa sampai ke lutut, bagaimana kemudian sampai ke bahu, bagaimana kemudian masuk ke tempat-tempat yang diinginkan karena adanya pembuluh darah. Oke. Jadi ini juga para dokter sekalian, ini tolong mohon dicermati juga, pembuluh darah ini adalah merupakan salah satu yang mesti kita cermati. Oke. Tidak ada sesuatu yang hanya bersifat lokal. Mengapa kemudian yang high power laser harus diputar, harus dibentuk grid? Ada supaya tidak mengumpul panasnya. Oke. Barangkali ini selalu saya ingat-ingat saya sampaikan, dan mudah-mudahan para dokter jangan bosan. Kulkas itu kan dinginnya cuma di depan, coba di belakangnya. Kadang-kadang buat sama ibu-ibu dibuat untuk menjemur baju. Karena panasnya ini dipindahkan di belakang. Nah, pembuluh darah ini juga untuk menyalurkan panas supaya tidak berlebihan pada kulitnya. Karena akan terjadi pengumpulan tidak ada di sini, nggak ada pada slide saya, jadi saya ingatkan saja untuk para Bapak Ibu dokter, karena yang low power laser pun, yang 500 mW itu kalau didiamkan sudah menimbulkan rasa nyeri dan bisa menimbulkan lepuh. Jadi yang di atas 300 mW itu biasanya ada spacernya, karena nggak boleh langsung menempel pada kulit. Oke.
Ya, silahkan. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Iya, ini adalah jurnal-jurnal, ini adalah mungkin saya juga ngintip di saya. Oke, ada high power, low power, masing-masing punya kebaikan dan keburukannya. Jadi ada. Nah, yang paling bagus di sini adalah semuanya selalu digabungkan dengan exercise. Jadi tolong Bapak Ibu, kami bukan orang pintar yang oh Bapak ada jantung, oh Ibu Pak ada paru, kemudian ya kalau nggak ada jantung nggak ada parunya nggak bisa ketemu kita ya. Nah, oke. Sehingga kerjasama dibutuhkan. Satu kerjasama barangkali adalah menceritakan yang sesungguhnya sehingga kita tahu mungkin di sini ada kalau Bapak Ibu lihat ada evaluasi skala nyeri. Nanti Bapak Ibu akan ditanya oleh dokter Verius, Bu, nyerinya kalau 0 nggak sakit, 10 sakit, berapa? Karena itu untuk mengevaluasi antara lain adalah dosis laser. Karena biar bagaimanapun laser itu ada dosisnya, ya. Jadi ini di sini ada dibandingkan ada high power laser, ada low power laser. Yang terbaru, ya slide berikutnya, yang terbaru punyanya dokter Dokter Astrid ikut nggak ya di sini? Itu kita mendapatkan untuk saya lupa Geno, high power laser dan low power laser sama-sama baiknya. Nah, hanya barangkali adalah yang mesti dicermati adalah nanti dosis-dosisnya. Oke, silahkan selanjutnya. Ya, satu lagi. Ya, lanjut lagi slide-nya. Oke. Halo. Halo, halo. 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 Yes. Halo. Oh ya, oke, makasih. Saya nggak lihat, maaf. Halo, ya dok. Yes, oke, sorry, saya soalnya sambil nunduk sedikit. Jadi pada waktu itu adalah tadi Dokter Verius mengatakan tentang radangnya Dokter Verius yang akut kurang 14 hari, kronik lebih dari 6 minggu ya. Saya mengulas di sini itu nyerinya, Iya, oke. Pada pengalaman saya, kalau ini tentang dosis laser ya, kalau sakitnya itu baru terjadi, laser akan memberikan hasil yang lebih cepat. Oke. Jadi barangkali untuk saya, jadi Bapak Ibu kalau diminta misalkan datang seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali, kerjakan. Karena itu akan memang kelihatannya seminggu 3 kali berturut-turut, tapi kemudian akan cepat. 3 atau barangkali 2 kali, kemudian disertai exercise, akan sangat bermanfaat. Jadi ini adalah inflamasinya segera teratasi. Tapi oke, selanjutnya barangkali Dokter Verius. Yes, kalau kronik itu biasanya penyembuhannya lama. Biasanya kalau suatu low back pain yang sudah lama sekali, OA gini yang lama sekali, biasanya akan minta datang seminggu sekali saja, tapi kemudian disertai exercise karena sakitnya biasanya hilang saat itu juga di depan kita. Saya tahun 1900 berapa, belum tahun 2000 pergi ke Jepang. Pada waktu itu laser masih sulit saya kembangkan di Indonesia, terutama di Jakarta, low power laser. Pada waktu itu penelitian belum boleh dikerjakan. Saya berjumpa dengan Profesor Toshi Oshiro. Programnya namanya Going Gone. Ya ada bapak-bapak lansia dengan kursi roda di laser, begitu belum selesai lasernya sudah hilang sakitnya, selesai di laser beliau berjalan dengan sudah tidak dengan kursi roda lagi, jadi going gone. Tapi pada perjalanannya saya dapatkan bahwa yang kronik itu lebih baik waktunya agak dijarangkan, tapi tentu saja memakan waktu. Tapi pada umumnya habis itu asal kemudian Bapak Ibu disertai latihannya bisa lebih bertahan lama, asal tidak ada sesuatu yang terjadi pada sendi atau pada jaringan. Oke, yes, silahkan. Ya, lanjut lagi. Ya,
Ya, ini barangkali yang mesti dicermati oleh para Bapak Ibu dan para dokter sekalian. Semua ada dosisnya. Jadi tolong dicatat. Oke. Kalau untuk Bapak Ibu yang pertama kali itu pasti saya biasanya memberikan dosis yang paling minimal. Yang saya sampaikan bahwa karena kita nggak tahu reaksi obat terhadap seseorang. Oke. Ada yang badannya besar, 2 kali saya itu kalau minum paracetamol itu hanya separuh dosis dewasa. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian istimewa. Jadi Bapak nanti kalau dokter jangan gini, "Dok, saya mau dong terapi kayak Bapak itu kemudian tadi kemarin terapi sekali ke sini udah sembuh." Karena Bapak dan Ibu sekalian adalah orang-orang yang istimewa sehingga para dokter itu akan memberikan pelayanan yang istimewa dengan bertanya, dengan menganamnesa personal, dengan melakukan pemeriksaan fisik personal, dengan memberikan dosis yang personal, dan ini yang kemudian dicatat, ya. Jadi yang kita harapkan adalah dosis minimal yang bisa memberikan pengaruh. Coba slide selanjutnya, apakah ada di sini? Oke. Ya. Ya, slide selanjutnya. Oke. Jadi biasanya sesudah suatu terapi, besoknya akan saya tanyakan apakah sakitnya berkurang atau jadi jawabannya bisa tetap nggak berkurang. Oke. Artinya dosisnya ditambah atau berkurang berapa persen. Artinya dosisnya bisa dinaikkan. Atau pas hilang, itu artinya dosisnya tepat. Atau jangan salah, bisa bertambah sakit. Karena dosis yang sesungguhnya kita berikan untuk seseorang itu terlalu besar untuk orang yang lain. Bicara tentang dosis, ada seorang itu, jadi pada buku-buku tidak sebut suatu efek sampingnya. Tapi ada berulang kali saya ceritakan juga, ada teman saya yang saya berikan dosis yang sesungguhnya dosis minimal sudah 30 Joule pada waktu sudah hilang sakit pinggangnya. Itu hanya saya berikan 1 minggu 1 kali karena beliau internis di tempat saya bekerja dan kemudian visitor gitu kan. Beliau datang ke saya biasanya 1 siang sebelum saya visitor. Suatu saat beliau mengatakan, "Lo pergi deh, lo visitor kan lo tahu tuh. Alat ini gampang Bapak Ibu sekalian, gampang, ada petunjuknya, tapi hati-hati karena ini ada sesuatu yang mesti dipertimbangkan." Itu hari Sabtu, hari Senin beliau ketemu saya, "Ih, Dokter Nuri, saya kemarin 1 harian nggak bisa ngapa-ngapain." "Emang kenapa?" "Kan Dokter Nuri saya minta visitor." Nah, terus emang kenapain? "Anu, dosisnya tak naikin." "Kok bisa naikin?" "Iya, saya kerjakan dosisnya Dokter Nuri 3 kali." Jadinya bukannya sembuh, kesakitan. Oke, ya bisa masing-masing. Jadi tolong sampaikan ke dokter Bapak Ibu sekalian keluarnya, karena Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang istimewa, sehingga perlu diperlakukan dengan istimewa. Tapi kami bukan orang pintar, tolong sampaikan apa yang sebaiknya disampaikan. Ada lagi salah satu, adiknya salah seorang profesor. Oke. Saya berikan dosis minimal plantar fasciitis, nggak hilang-hilang. Besoknya datang, saya naikkan lagi 2 kali, nggak hilang-hilang. Kemudian sudah 3 kali dosis minimal hilang dan sampai sekarang tidak kembali lagi. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu juga nanti akan dilihat lagi lututnya, dilihat lagi bahunya, apakah bengkaknya sudah turun. Oke. Jadi kemudian apakah kemerahannya sudah berkurang, apakah sudah bisa berjalan dengan baik, itu adalah merupakan evaluasi-evaluasi yang bisa diperlukan untuk menentukan dosis untuk Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya slide. Ya. Ya, slide. Ya, oke. Jadi ini ada beberapa cara untuk yang sampaikan di sini adalah sesuai dengan alat yang ada yang dimiliki Dr. Firdaus adalah pada titik-titik. Okay. Barangkali diberikan pada suatu titik-titik yang paling sakit. Okay. Dan kemudian ditentukan beberapa sehingga sampai mencapai suatu dosis yang secara keseluruhan.
Oke. Mungkin kok sama nggak dengan titik akupunktur? Saya memang sengaja tidak mempelajari titik akupunktur, tapi pada waktu saya bersama-sama dengan Dr. Weber dari Jerman, pada waktu kita ketemu di Dr. Weber itu berpusatnya di Bangkok untuk Asia. Oke, saya mengerjakan, beliaunya mengerjakan tanpa kita kemudian blind, gitu kan? Baru kemudian kita lihat, lo ngerjain yang mana tadi, gue sini, gue situ. Oh, ternyata bahwa titik yang kita sebut trigger point itu nyaris sama dengan titik-titik akupunktur. Oke, ya. Jadi tempat di mana yang sakit itu tolong Bapak Ibu sampaikan, biasanya kemudian dokternya akan mencari. Ya, silahkan slide selanjutnya. Ya. Oke. Iya. Nah, ini memang kalau punya alat, mau low power laser, mau high power laser, ini untuk para dokter dan ini juga, ini ada petunjuknya. Kalau beli pertama kali turuti dulu, tapi suatu saat nanti pelajari, modifikasi, karena ini adalah tidak sama untuk setiap orang. Dan kemudian para Bapak Ibu juga tolong disampaikan apakah itu tadi bertambah sakit, atau berkurang. Alat-alat ini memang bisa dibeli dengan uang. Alat-alat ini memang harganya itu relatif. Kalau tasnya Louis Vuitton mungkin alat ini juga mudah, tapi perlu basic science untuk melakukan semua ini. Jadi gampang kok bisa beli. Ini untuk menghilangkan rasa sakit itu cuma menit saja, cuma 1/4 joule. Okay. Di balik semua itu ada hal yang tadi seperti saya sampaikan untuk biosimulasi, untuk itu harus ada sesuatu yang dipelajari. Alatnya sih gampang, udah muncul gambarnya. Oke. Silakan satu lagi slide berikutnya. Ya. Ya, slide berikutnya. Ya, itu tadi udah, jadi dilihat secara objektif apakah deformitasnya, artinya bengkak, tadi kalau bengkaknya sudah menurun, ini berkurang, gambarannya berkurang, bisa bergerak dengan bagus, ini yang perlu dievaluasi dan perlu disampaikan. Oh dok, kemarin kok tambah bengkak, kok tambah apa, pastinya ada sesuatu, atau tidak berkurang, bisa karena yang tadi yang seperti saya sampaikan, si fibernya bagaimana, karena si fiber harus berjalan dengan baik. Atau seperti saya, seminggu lebih nggak makan garam, oke, jadi lasernya itu butuh elektrolit, nggak jalan. Padahal pada waktu itu saya harus pakai kain, biasa dong orang Jawa ya pakai kain itu. Nah kalau jalan pakai kain kemudian jalan keting-ting kan lucu aja, masa pakai kain kebaya terus bawahnya selop gitu kan. Nah, akhirnya sudah saya menemukan mie ayam yang dikecrutin garam dan segala macam dengan sepenuh jiwa oleh penjualnya, lasernya bekerja dengan baik. Jadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, silahkan. Oke. Ya. Satu lagi, ya. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan tadi di depan tadi itu ada visible light dan non-visible light. Laser itu tidak hanya dihasilkan sekarang yang dijual, itu tidak hanya yang visible light, juga yang non-visible light. Oke, nanti kalau Bapak Ibu aduh saya nggak mau pakai kacamata, dok gelap. Oke, nah kacamatanya bagus dan makin lama makin nyaman. Saya sering mengganggu pasien kalau pakai kacamata itu, sudah selesai saya diamkan aja, pasiennya keluar sampai lift, baru kemudian ditegur orang, Pak, Bu, pakai apa itu? Karena kacamatanya nyaman sekali. Karena salah satu yang non-visible light yang kita takuti adalah merusak mata. Dan itu tidak kembali. Oke, ya Bapak Ibu. Kalau diminta dokternya kacamata nggak apa-apa, anggap aja berobat sambil di tepi pantai gitu, kalau perlu pakai payung. Sebagian pasien saya kemudian sudah pasang kacamata, malah kemudian foto-foto. Nanti saya tunjukin anak saya deh, saya fotonya pakai seperti di pantai. Jadi betul-betul para dokter kalau membeli dan para vendor kalau ini betul-betul berikan Google-nya, dan untuk satu alat paling tidak 2 Google.
ada safety-nya. Ya, oke. Silahkan slide berikutnya. Iya. Ya, slide berikutnya. Oke. Ini adalah beberapa yang ini yang oke. Nah, ini tadi ya. Yang infrared itu selain skin burn juga merusak atau membakar kornea. Oke, ya. Selanjutnya, ya. Slide selanjutnya, oke. Slide selanjutnya, oke. Ini adalah salah satu bentuk pengguna laser itu barangkali yang ini adalah sesuatu yang bentuk proof. Laser penggunanya bermacam-macam. Hanya ini yang barangkali untuk para dokter saya ini semua ini alat-alat ini mempunyai di alat itu sudah ada petunjuk, tapi tolong dicermati karena kalau yang high power laser, kalau di petunjuk alatnya itu semua dilakukan untuk inflamasi, untuk nyeri dan untuk biostimulasi sehingga memakan waktu yang lebih banyak. Tadinya saya punya saya itu adalah sesuatu yang punya saya awal pertama kali hanya 10 miliwatt, munculnya 7 miliwatt. Oke, kebayang nggak? Dosis itu adalah waktu kali miliwatt. Oke, kalau 30 joule berapa miliwatt? High power laser itu bukan miliwatt lagi, watt. Oke, jadi kalau sekian menit artinya berapa joule. Oke, ini adalah suatu lahan penelitian. Oke, terima kasih. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kembalikan Dr. Ferius. Oke, terima kasih Dr. Ferius. Baik, terima kasih Dr. Nuri. Senang sekali belajar kembali dengan Dr. Nuri. Banyak sekali ilmunya. Oke, langsung saja. Jadi ini saya lihat dari kolom komen ya dok. Ini kelihatannya banyak juga murid-murid dokter nih dok yang ikut. Ada Mbak Sari Fitri. Kemudian ini ada yang langsung saja saya ini ya dok ya, saya sebutkan untuk pertanyaannya dok ya. Oh, ada Dr. Mei Wulan, terima kasih dok atas kehadirannya. Saya kok nggak bisa lihat ya di mana itu ya, ntar ya, oke. Sebelah kanan dok, sebelah kanan ada. Ada live comment dok. Oke. Oh yes, oke. Ya, oke. Saya salah meletakkan ya. Oke, ya silakan. Oke, kemudian ini ada, saya rangkum aja yang beberapa pertanyaan yang mirip ya dok ya. Boleh ya. Jadi ini ada pertanyaan satu dari Ibu Wahyu dan dari Dr. Yoel. Dr. Yoel ini dokter umum, sebelumnya pernah jadi asisten di Pedosri dok di Buku Ajar. Nah, yang ditanyakan adalah untuk nyeri pinggang dok, nyeri pinggang dan nyeri punggung, apakah bisa diterapi juga dengan laser dok? Iya, terima kasih Dr. Bu Wahyu dan Dr. Yoel. Iya, justru awal-awal itu saya belajarnya itu nyeri punggung ya dengan Profesor Toshiro yang kemudian going gone itu. Nah, hanya memang kan tidak mungkin kita kerjakan tiap hari pasiennya disuruh datang, karena itu sebagai dokter juga mesti kemudian mengenali pasiennya. Laser ini memang cepat sekali. Tapi kemudian juga mesti dicermati, kan nggak mungkin tiap hari dan harus selalu saya katakan koreksi posturnya, berikan exercise, kemudian kenali. Kalau pasiennya rumahnya jauh, masa iya sih suruh datang tiap hari? Memang kemudian bagusnya itu adalah bukan hanya menghilangkan nyeri, tapi kemudian biostimulasi. Tapi tetap harus diketahui dulu penyebabnya, apakah jepitan, apakah karena mekanik. Jadi lasernya itu juga kemudian dibuat untuk spasmenya. Kalau kemudian karena HNP ya sertakan korset, berikan postur yang baik. Karena tidak ada sesuatu yang kemudian menyelesaikan satu masalah untuk
semua masalah, bukan pegadaian ya Dokter Ferius ya. Oke, jadi bisa dan sangat bisa. Pada awal-awalnya penelitian itu adalah untuk yang saya pelajari pada waktu di Jepang yang dilakukan oleh Profesor Toisu Oshiro adalah dari sangat pada tempatnya, tapi sertakan exercise, kenali pasiennya, kenali dosisnya. Punya dalam yang itu tuh 30 Joule udah bagus, jadi 100 Joule akhirnya nggak bangun. Jadi kenali dosisnya, kenali penyebabnya, kenali apa evaluasi yang bisa diberikan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Ya, silakan. Apalagi Dokter Ferius. Ya, kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Ferdinandus dan juga ini ada dari ada murid dokter nih Dokter Teni. Ada bertanya mengenai lutut ya. Ya malam Dokter Nuri ingin bertanya pada OA Genu dengan adanya efusi manakah yang lebih baik? Apakah HIG, high intensity atau low power laser, ataukah keduanya boleh diberikan? Terima kasih dok. Yang saya Dokter Teni yang high atau itu ya. Gini, kenali dulu. Jadi kalau yang low pun, jadi kenali saya sekarang sudah tidak terlalu memikirkan high atau low, tapi yang saya berikan adalah di atas 300 miliwatt itu sudah memberikan rasa panas. Oke. Jadi kalau dibedakan pada lutut yang inflamasi, jangan diletakkan betul-betul di atas yang inflamasi. Kan kita bisa punya jaras-jaras yang untuk menghilangkan rasa nyerinya. Itu dia. Jadi tidak tepat diberikan karena jadi sekarang karena jurnal-jurnal terbaru malah mengatakan yang namanya low power itu sampai 1000 miliwatt. Pada saat dapati 300 miliwatt ke atas itu sudah meningkatkan suhu di atas suhu tubuh. Apalagi sekarang yang high itu bentuknya ada apa? Intensitasnya bukan miliwatt lagi, sudah 6 watt, 12 watt meskipun tidak ribuan seperti kalau yang bedah. Jadi tidak langsung diberikan. Mungkin Dokter Teni juga tahu kan jaras-jaras itu, pelajari jaras-jaras itu dulu sambil diberikan sesuatu yang lain. Jadi kita mengkombinasikan suatu terapi. That's dokter. Itulah dokter rehab. Kita kan art and science. Oke. Oleh karena itu para Bapak Ibu itu istimewa, sehingga para dokter memperlakukan Bapak Ibu dengan istimewa pula. Oke. Iya. Apakah Pak Ferdinandus itu juga gimana Dokter Ferius? Iya, kalau Pak Ferdinandus ya? Pertanyaannya tentang Genu juga dok. Jadi bilang harus operasi. Pertanyaannya saya, apakah selain operasi adakah cara lain untuk lutut? Mungkin tadi sudah dijelaskan ya dok, atau dokter mungkin mau menambahkan lagi? Iya. Jadi tetap kemudian ya dilihat dulu kan, mesti dilihat ada pemeriksaan-pemeriksaannya Dokter Ferius. Ingat ya, meskipun kita tidak pemeriksaan itu pemeriksaan fisik, kemudian kita kan ada yang namanya kapasitas fungsi Pak Ferdinandus ya, Pak, kapasitas fungsi itu sampai seberapa sih lututnya bisa digerakkan, kemudian karena kita nggak mengobati ronsen, mungkin Pak Ferdinandus sudah punya ronsen ya, Calgreen 4 saya dapatkan ada yang sholat dengan sukses, Calgreen 2 ada yang jalan aja nggak bisa, karena rasa nyeri itu kan juga berhubungan dengan kognisi. Jadi silahkan sampaikan keluhannya ke dokter Ferius atau siapa, nanti akan evaluasi fungsinya Bapak. Barangkali para dokter ini juga akan menyampaikan, menyesuaikan dengan Bapak seorang siapa, atlet kah, oke, atau banyak duduk, sehingga operasi atau tidak nanti tergantung dari kemudian mungkin lasernya akan lebih mempercepat hilangnya nyeri, kemudian diberikan latihan, kemudian dievaluasi lagi, apakah Bapak bisa mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Oke, barangkali itu kalau harus operasi kita lihat dulu, paling tidak kalau Bapak bukan atlet atau cukup dengan duduk saja, nah oke. Bapak yang menentukan masa depan Bapak dibantu para dokter ini. Oke. Ya, bagaimana Dokter Ferius? Ya, kalau
Tadi saya rasa ini dok memang juga memang belajar dari dokter Nuri juga. Jadi ya memang pertanyaannya jawab ininya sudah semua dok. Saya lanjut saja ya dok ya untuk pertanyaan berikutnya dok. Eh, ini Ya, dari Ibu makasih. Alia. Kebetulan ini yang ditanya untuk dua nih dok. Pertama untuk saya, untuk Dokter Verius, brace seperti apa yang baik untuk pasien dengan peradangan? Hmm. Kemudian untuk Dokter Nuri, apakah pemakaian brace masih perlu diberikan setelah terapi laser? Uh, mau saya dulu atau dokter dulu mau yang menjawab, dok? Mohon maaf tadi saya membaca apa pertanyaan Dokter Ferius? Jadi untuk saya, untuk brace seperti apa yang baik untuk pasien dengan peradangan? Kemudian untuk Dokter Nuri, apakah pemakaian brace masih perlu diberikan setelah terapi laser? Oke, ya Dokter Ferius dulu. Baik dok. Dari Alia Fatimah ya. Ya, oke. Ya dok. Saya coba menjawab ya dok ya. Ya, Mungkin silakan nanti Dokter Ferius dulu. kalau ada Ya, mau ditambahkan atau dikoreksi ya dok. Nah, jadi untuk ya, brace yang baik ya, untuk pasien dengan peradangan, seperti tadi Dokter Nuri juga sudah menjabarkan, ya memang kita harus lihat dulu kondisi pasien satu persatu ya, karena pasien dengan peradangan tentu saja masalah bisa berbeda-beda. Nah, pemakaian brace di sini fungsinya memang ada dua, ya satu untuk melindungi dari gerakan-gerakan yang dapat memicu peradangan lebih parah. Yang kedua juga untuk tadi masalah biomekanik, ya. Jadi bagaimana kedudukan dan kondisi dari lutut misalnya supaya jangan bertambah parah, ya. Nah, tentu saja brace yang baik adalah brace yang dapat memenuhi fungsi tersebut, ya. Misalnya pada pasien dengan cedera di pergelangan kaki atau ankle, ya tentu saja gerakannya dibatasi dengan brace, ya. Nah, sehingga tidak menjadi lebih parah. Nah, kedua jangan dilupakan juga pemakaian brace juga tidak cukup, harus dikombinasi dengan yang lain. Jadi Dr. Nuri pun juga sudah mengajarkan perlunya adanya latihan. Karena pemakaian brace yang terlalu lama tanpa latihan pun dapat menyebabkan komplikasi, ya, misalnya ototnya menjadi lemah, kemudian sendinya menjadi kaku, ya. Nah, jadi seperti itu jawaban saya. Mungkin Dokter Nuri ada mau menambahkan, dok? Ya, barangkali kalau sempat nanti membuka-buka blog, itu memang ada yang pasien saya yang, jadi kita sebagai dokter pastinya menentukan kalau ini adalah pasien saya itu yang tetap saya berikan brace adalah obesitas, waktu itu umurnya sudah 70-an. Kita tahu lutut itu kerjanya, ini kita tadi Dokter Ferius ini nggak disebut apa ya dok, kita berikan contoh lutut saja ya Dokter Ferius, ikutan Dokter Ferius. Ya, dok. Lutut, pinggang, punggung itu sebetulnya kerjanya berat. Begitu kita berdiri, kalau punggung namanya juga tulang punggung, menopang badan kita. Okay. Lutut, begitu kita berdiri tegak, separuh berat badan ke kanan, separuh berat badan ke kiri. Kalau berjalan, sepenuh-penuh berat badan ke kanan dan atau ke kiri. Begitu. Dan kami dokter, sekali lagi saya bilang tidak pinter, jadi belum fokus-fokus. Jadi yang namanya biosimulasi, yang namanya penyembuhan itu butuh waktu. Oke. Jadi tentu saja kalau bisa diberikan brace akan lebih baik karena memberikan kesempatan untuk pada sendi, pada jaringan itu untuk menyembuh. Jadi proses biosimulasinya jalan. Nggak usah jauh-jauh deh kalau kita mau mengelem buku, ini lemnya sudah lengket belum ya? Terus dibuka-buka. Kan lemnya nggak jadi lekat kan? Jadi kalau diberikan sendi itu istirahat sejenak, brace itu gunanya adalah mengistirahatkan sementara penuh atau sebagian akan lebih cepat menyembuh. Barangkali itu Dokter Ferius. Oke. Baik. Kemudian pertanyaan untuk dokter, dok, apakah pemakaian brace masih perlu diberikan setelah terapi laser, dok? Mungkin tadi sudah dijawab ya, dok, ya? Kan,
sudah. Jadi karena tergantung dari beberapa pertimbangan. Kalau misalkan pada punggung, pada lutut, memang nyerinya biasanya segera hilang. Tapi kan nyeri itu kalau dipergunakan lagi, nyeri lagi. Karena barangkali tetap tidak diistirahatkan, tetap lagi menyangga berat badan. Kalau sebagian dari berat badan itu secara mekanik oleh bris itu dialihkan, ini punggung atau lutut atau sendi-sendi itu diberi kesempatan untuk istirahat. Tidak hanya hilang sakitnya saat itu, tapi dengan pemulihannya, dengan yang diberikan oleh yang menjadi efek biostimulasi dari laser, sakitnya akan lebih cepat hilang. Jadi brace barangkali para dokter akan bisa diberikan atau tidak, tapi penjelasannya adalah kalau diperlukan istirahat sendi atau apa sebaiknya diberikan. Oke. Silahkan. Baik, terima kasih Dokter Nuri. Kemudian ada pertanyaan dari Dokter Hera. Dokter Hera ini guru saya juga nih dulu. Sekarang juga masih. Namun beliau bertanya, Dokter Nuri, bolehkah minta PowerPoint-nya? Oh, itu boleh, silakan. Dokter ini yang punya udah di Dokter Verius, silahkan. Kalau mau mengundang saya juga boleh. Mengundangnya di mana tapi ya, Dokter Hera. Silahkan Dok. Nanti Dokter Verius ya, Dok. Oke, silakan. Iya. Ya Dok, nanti saya share ya Dok. Iya, oke. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bekasi Dok. Namun pertanyaannya kelihatannya sih nggak spesifik ya. Apakah laser ada efeknya berapa persen? Kira-kira bagaimana Dok? Oke, gini. Di banyak buku tidak disebutkan, dikatakan efek laser itu aman, tidak meningkatkan suhu atau suhu. Tapi secara praktek tetap saya dapatkan itu tadi. Kalau dosisnya tidak tepat malah menimbulkan nyeri. Oke. Kemudian ada nggak Dokter Ronald waktu PPDS pernah ada. Kalau dosisnya terlalu besar juga tergantung kulitnya juga jadi hiperpigmentasi hitam. Ya. Kemudian ada lagi petugas pantry saya. Itu saya diperlakukan persis kayak itu seperti dokter penyakit dalam itu petugas pantry saya itu kan bawa makanan gitu kan. Jadi Dok Ervin, dokter pergi deh, saya pasang-pasang. Suatu saat dia mau mantu, mau mantu tangannya putih semua, Dok Ervin sisi kanan, dia kan kasihkan ini di tangan kanan. Saudaranya bilang mau mantu kok panuan, nggak taunya karena dia suka-suka, kemudian kalau karena begitu di laser hilang, dia bisa tugas lagi, dia setiap kali saya pergi, dia tahu kan tempatnya dipasang-pasang sendiri, jadi hiperpigmentasi hilang. Tapi bahwa berapa persen memang belum begitu diperhatikan, karena semua buku ini siapa mau melakukan penelitian di Flex Free, karena semua buku mengatakan oh aman, paling aman, tidak menimbulkan peningkatan suhu di atas suhu tubuh. Itu adalah pada waktu dulu hanya dipergunakan yang powernya rendah. Tapi sekarang coba dilihat, saya juga agak coba kalau diperhatikan dosis itu adalah waktu kali intensitas. Kalau dulu intensitasnya miliwatt, kemudian istilahnya intensitasnya serang watt, nah itu mari kita perhatikan. Mungkin ada beberapa yang mesti kita perhatikan lagi. Jadi yang saya dapatkan itu tambah nyeri, ada hiperpigmentasi, ada yang gastritis, karena nggak ada sesuatu yang sifatnya setempat. Ada yang muncul ras seperti itu, saya hentikan ras seperti lupus. Jadi tetap kemudian mesti kita perhatikan. Silakan. Oh ya, baik Dok. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Pak Irawan. Mau tanya apa bisa laser untuk cedera syaraf atau perifer? Terima kasih Dok. Saya dapatkan cedera syaraf perifer bagaimana, diabetes atau apa tetap sifat-sifatnya jadi kalau putus-putus ya sulit, tapi saya dapatkan kalau ada justru saya
bermain-main dengan laser ini adalah justru karena saya dikirimi pasien dengan neuropati yang tidak jelas sebabnya. Okay. Tapi tentu saja aplikasinya bukan yang ini. Waktu saya memberikan aplikasi yang dengan intravaskular, yang helium neon, tapi yang itu di bawah pembuluh darah, itu memang kemudian hanya karena ini kronik sekali, jadi waktunya memerlukan waktu yang lama. Tapi kalau cerdas saraf perifer yang hanya neurotosis, ini adalah ada pada tempatnya, ditambah sesuatu yang lain pastinya. Oke, makasih. Iya. Baik, makasih Dr. Nuri. Ya, mungkin silakan, Dr. Ferry. Karena juga ya, jadi karena juga keterbatasan waktu ya Dok, mungkin satu pertanyaan lagi aja yang terakhir, kemudian nanti yang pertanyaannya belum terjawab ya, ini dalam 24 jam, berarti besoknya ya kita akan sudah muncul di YouTube ya, kemudian terrecord di sana, dan kemudian juga untuk leave komennya pun juga sudah ada ya. Nanti mungkin kalau Dr. Nuri berkenan, atau misalnya Dr. Nuri misalnya sibuk ya, saya akan coba bantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya Dok ya. Baik, saya pertanyaan terakhir. Besok Minggu, kebetulan saya manis besok. Oh, ya. Baik Dok. Pertanyaan terakhir dari Bu Eka Januartini, dokter lebih efektif terapi laser atau terapi lainnya dalam kurung terapi kolam? Ini pertanyaannya nggak spesifik. Oh, untuk apa itu? Back pain. Iya, mungkin buat pain kali Dok ya. Terapi kolam itu kan artinya latihan ya. Kalau bisa dua-duanya kenapa tidak ya? Tuh. Karena lasernya menghilangkan rasa sakitnya, kemudian terapi kolamnya itu atau latihannya adalah untuk exercise-nya. Karena exercise dan terapi laser itu sebaiknya bekerja bersama-sama. Kalau masih muda, barangkali nyeri saja, laser saja sudah hilang. Tapi saya dapatkan dengan bertambahnya usia itu kan ada sesuatu yang lain pada ototnya, pada sendinya. Nah, itu yang sebaiknya disertai dengan terapi yang lainnya. Okay. Apalagi datangnya ke Dr. Ferus, keren, tuh kan? Okay. Ya. Baik, ya terima kasih Dr. Nuri. Ya, mungkin saya simpulkan ya Dok untuk pertemuan kali ini webinar ya, bahwa peradangan ya adalah suatu proses yang alami, di mana sebenarnya dibutuhkan untuk proses penyembuhan ya. Namun kalau misalnya berlebihan atau misalnya peradangan justru kurang adekuat sehingga proses penyembuhannya tidak sempurna, maka diperlukan bantuan lain. Salah satu yang dapat dipakai adalah terapi laser ya. Karena terapi laser tadi ya memang cukup aman, tidak invasif ya, namun juga sudah menunjukkan bahwa efektivitasnya cukup baik. Mungkin Dr. Nuri ada kata penutup, Dok? Ya, jadi barangkali yang saya katakan para Bapak Ibu adalah istimewa, sehingga dan kami bukan orang pinter gitu ya Dok ya, terangkan sesuatu keluarnya dengan jelas, umur jangan lupa, mohon maaf Bapak Ibu, kita bukan petugas sensus, jadi tolong katakan umur dengan jelas, karena pada waktu itu saya pernah mendapatkan umurnya direduksi 5 tahun, sehingga saya bingung sekali, sudah saya bingung, menantunya bilang, kenapa Dok? Hah, Bapak saya sungguhin, sehingga reaksinya berbeda, umur itu menyebabkan reaksi berbeda, dan kemudian keluhan sampaikan, dengan begitu, karena Bapak Ibu istimewa, para dokter ini memperlakukan Bapak Ibu individual, tolong jangan bilang, dok saya minta diterapi dong, seperti Pak ini, Pak itu, oke. Boleh Ibu menyampaikan, Bapak menyampaikan tetangga saya di terapi ini, kemudian pastinya para dokter ini akan menerangkan bahwa yang paling baik untuk Bapak Ibu adalah yang seperti ini. Barangkali marilah kita bekerja sama, karena kami dokter, kami bukan orang pintar gitu ya Dr. Ferius ya. Oke. Jadi mari kita bekerja sama, kita tentukan terapi Bapak Ibu bersama-sama. Oke, iya.
Baik. Ya, terima kasih Dokter Nuri atas kesediaannya. Ya, terima kasih juga untuk dokter-dokter sekalian, untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu. Saya sangat memohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu dokter-dokter sekalian, bila ingin mengetahui informasi-informasi terkait rehabilitasi medis lebih lanjut ya, kami ada YouTube ya, dan juga ada websitenya. Nah, tadi juga sudah saya tampilkan bahwa bisa juga untuk membaca di blogspotnya Dr. Nuri. Ya, Dr. Nuri banyak sekali menulis ya, bahkan cukup detail ya dengan berbagai hal. Kalau kami kan FlexFi hanya lebih ke arah muskuloskeletal atau tulang sendi. Ya, kalau Dr. Nuri justru malahan lebih komprehensif. Jadi ada tentang paru, ada tentang tadi tunalaring dan sebagainya. Demikian mungkin bagi yang pertanyaannya belum terjawab, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti akan kami berusaha jawab ketika pertanyaannya sudah muncul di live comment YouTube. Terima kasih. Terima kasih. Oke.